ini sepatu yang bisa diajak main cepat. Terus sepatunya juga bisa digunakan siapa saja karena cushioningnya sudah menunjang. Sepatu Kyrie Irving itu jaminan sepatu basket yang enak. Sejak Nike itu selalu terpercaya dalam hal traksi, dan juga buat Anda yang suka bermain gesit tentu sangat menyenangkan pakai sepatu Kyrie Irving. Sementara untuk seri yang Anta dari 1, 2, dan ketiga ini sebenarnya tampilannya mirip-mirip. Tapi rasanya ada bedanya. Sepatu ini nih empuk dan juga responsif banget. Buat Anda yang penasaran dengan sepatu ini, saksikan videonya sampai selesai. Sekarang mulai bahas detailnya. Ini seri yang Chinese New Year, jadi dominasinya warna kuning dan juga ada orange-nya. Tulisan Kyrie Irving di depan, lalu di sini ada tulisan Cinanya. Di sini ada tanda tangannya dan di bawah ada size chart dari Anta. Oke, di bagian dalam kita lihat ada tulisan lagi seperti ini dan papernya kayak lukisan gitu, dia ada aksen dan corak-coraknya nih. Oke, ini juga ada aksesoris karena merupakan colorway Chinese New Year. Sekarang kita bahas soal sepatunya. Secara keseluruhan ini tampilannya memang masih mirip dengan Kyrie 2. Tapi yang Kyrie 3 ini lebih beragam, containmentnya juga lebih bagus. Dan saya lebih suka karena tampak lebih simple. Kayak biasa sepatu Kyrie itu banyak identitasnya kayak gini nih. Di depan, terus di bagian bawah ada tulisannya. Dan ini pakai pola traksi yang baru, semakin unik, semakin keren. Di samping juga Anda bisa lihat di sini ada jahitan-jahitan. Lalu di bagian belakang ada logo Kyrie lagi, ada tulisan lagi di sini, dan di insole serta di lidah ada logo Kyrie Irving. Dengan harga jual yang tidak murah, sepatu ini kelengkapan dan desainnya tergolong simple dan tidak terlalu ramai kayak sepatu Kyrie sebelumnya. Oleh sebab itu kami berikan nilai 9 dari 10. Nah, kita lihat traksinya sebenarnya ini polanya kayak herringbone yang udah dimodifikasi. Dan tentu masih tergolong paling bagus untuk sepatu basket. Karena Kyrie itu memikirkan gaya bermainnya si pemain yaitu Kyrie Irving yang selalu eksplosif, gerakannya juga crossover kesana kemari. Jadi dia di bagian depan dan samping ini pengereman nggak ada masalah sama sekali. Nah, untuk kekuatannya memang saya rasa menurun ketimbang seri yang pertama tentunya. Ini sedikit lebih lunak dan kalau kita pegang-pegang nih kayaknya mudah terkikis kalau Anda mainnya di lapangan yang kasar, apalagi lapangan outdoor yang kasar. Terus kita bahas untuk sepatu ini, transisinya bagus banget. Buat Anda yang suka lari-larian tentu sangat menunjang banget nih. Lihat deh di bagian depannya kayak gini, fleksibel banget. Terus dia stabil karena di bagian depan agak lebar kayak gini. Jadi untuk mendarat lalu lari lagi tentu sangat menyenangkan. Nah, menurut kami kekurangannya adalah di samping durability-nya yang menurun, ia itu butuh waktu penyesuaian. Di awal penggunaan kayak ada lilin-lilinnya dulu, tapi kalau udah beberapa kali digunain ini semakin menempel, terutama di lapangan indoor yang bersih kayak gini. Cacit juga. Menyenangkan dengan sepatu Kyrie Irving, Anda main jadi nggak was-was karena gampang banget untuk ngerem. Untuk telapak kekurangan lainnya adalah dia gampang angkut debu. Untungnya bagiannya lebar-lebar, jadi kalau udah kotor dengan debu seperti ini tinggal dielap aja atau disikat pakai sikat yang halus. Itu akan kembali seperti semula. Nilainya 9,5 dari 10.
Yap, saya suka banget penerapan cushioning pada sepatu ini. Jadi dia pakai foam nitrogen dan itu empuk banget serta bouncy. Lagi pula karena penerapannya yang tebal di bagian belakang serta depan, dia jadi terasa stabil. Buat Anda yang suka lari-larian, ini pakai sepatu ini empuk tapi tidak mengurangi rasa gesitnya. Kalau misalnya pakai sepatu yang keempukan dan tebal tuh biasanya ada delay ketika berlari, tapi pakai sepatu ini nggak ditemukan perasaan tersebut. Jadi tetap bisa gesit, di samping itu tetap empuk juga. Buat Anda yang eksplosif, yang suka ngedang, suka lompat-lompatan, ini memudahkan banget karena cushioningnya kayak ngeper-ngeper gitu kalau Anda lompat. Enak deh. Nah, sementara insole-nya kayak gini, empuk, sayangnya nggak bisa dilepas nih. Terus di bawah insole ada rongga-rongga ventilasi gini. Jadi tentunya kalau Anda main di lapangan yang panas, yang gerah, ini sepatu menunjang banget, bikin kaki nggak mudah kepanasan. Nah, penerapan cushioning kayak gini juga cocok digunain para pemain besar, misalnya big man, karena ini tebal dan saya prediksi umur pakainya juga panjang karena ini tidak gampang kempes gitu ya. Ini kokoh tapi dia bouncy. Oke, itu aja. Cushioning menyenangkan sekali. Salah satu sepatu basket Kyrie yang paling nyaman dalam hal cushioning. Selain itu, walaupun cushioningnya tergolong tebal, tapi dia tidak memiliki bobot yang berat. Cukup oke untuk ukuran sepatu guard, apalagi pemain guard yang cepat. Secara keseluruhan, cushioning nilainya 9,5 dari 10. Yap, karakter sepatu ini kayak agak panjang gitu ya. Kalau Anda pilih true to size, ada ruang mati di bagian depan sini. Emang nggak separah yang generasi kedua, tapi ini masih terasa. Beruntung di bagian belakang ini tebal banget, jadi kaki rasanya kedorong ke depan. Buat Anda yang punya kaki lebar, Anda sebaiknya pilih upsize sedikit aja. Tapi buat Anda yang punya kaki ramping, pilih aja true to size. Nah, untuk sepatu dengan harga 2 juta rupiah ke atas, ini tergolong yang biasa aja. Ini lebih mentingin performa ketimbang tampilan. Apalagi penerapan bahannya bisa dibilang masih kalah ketimbang serinya Dwyane Wade di Li-Ning. Karena bahan-bahan yang diterapkan Anta ini masih tergolong kayak sepatu murahan gitu ya. Walaupun ini udah oke banget buat performa. Kayak di bagian depan ini, Anda akan melihat fuse dan juga mesh yang elastis banget nih. Ini enaknya sepatunya fleksibel serta punya ventilasi yang bagus. Buat Anda yang suka main di lapangan yang panas, nggak kegerahan nih. Apalagi di bagian lidahnya, terutama di bagian bawah ini, banyak rongga ventilasinya. Tentu nyaman banget. Terus naik ke atas, ini lidahnya tebel. Jadi enak banget nih bersandar kaki di sini. Lalu kalau ingin diikat dengan kencang dengan talinya, ini udah terjaga banget nih. Punggung kaki nggak akan kesakitan. Ngomong-ngomong soal tali sepatunya, ini juga punya tekstur jadi nggak gampang lepas. Terus talinya agak panjang sehingga kalau Anda ikatnya sekali walaupun dia nggak lepas tapi masih agak kepanjangan. Sebaiknya diikat 2 kali aja supaya kuat dan juga ini semakin keren tampilannya, nggak kepanjangan gitu. Oke, sekarang untuk ngomongin padding, ini tebal banget ya di bagian belakang. Enak banget, tumit kayak terjepit gitu ya di bagian belakang sini. Terus nyaman banget, di samping-sampingnya juga ada padding yang tebal. Secara keseluruhan kalau ngomongin containment ini nggak terlalu kompleks. Ini kayak sepatu basket Kyrie yang sebelumnya. Dia mikirin performa dan juga ini bobotnya tetap ringan. Untuk bahan atas, ketika Anda baru gunain sepatu ini sebanyak 1 atau 2 kali, ini kurang nyaman karena di bagian sini masih kaku dan terbentur dengan bagian pergelangan kaki Anda. Jadi agak kaku di sini, sakit nih. Oke, untuk itu nilainya di 8 dari 10. Sepatu yang nyaman, punya impact protection yang bagus, dan kuncian ini tergolong oke. Apalagi kalau Anda udah masukin kaki ke dalam sepatu, ini tumitnya kayak terjaga dengan aman. Tinggal ikat dengan kencang aja kayak kaki Anda tetap aman. Walaupun kalau Anda beli sepatu ini, saya saranin coba aja dulu di toko. Karena kalau misalnya kayak kebesaran atau nggak pas dengan kaki Anda di bagian depan nih nggak enak. Kayak ada yang meluncur-meluncur gitu ya.
Anda sebaiknya pastiin dulu size-nya udah sesuai apa belum. Kalau ngomongin kestabilan, sepatu ini juga oke banget. Dia di bagian sini ditambah lagi barrier plastik kayak gini bikin kaki jadi kokoh. Terus kalau buat Anda yang suka crossover ke sana kemari, misalnya gocek kanan kiri gitu, kayak bagian kelingking tuh terjaga dengan aman, nggak bikin kaki jadi gampang terkilir. Di bagian tengahnya ini ada plat karbon yang diposisikan di dalam sini kayak sandwich gitu. Dia tetap stabil, terus dia juga bikin sepatu tambah menyenangkan, bikin bobotnya ringan. Lagi pula dia juga bikin sepatu jadi punya lonjakan ketika Anda mendarat terus pengen lari lagi. Pokoknya mantep pakai sepatu ini. Yap, sepatu Kyrie emang memudahkan buat para pemain cepat yang mainnya di lapangan kesana kemari, terus agresif dan melakukan banyak gerakan unik. Secara keseluruhan untuk kuncian ini oke banget, 9,5 dari 10. Yap, kesimpulannya Anta Kyrie selalu menyenangkan. Ini sepatu yang bisa diajak main cepat. Terus sepatunya juga bisa digunakan siapa saja karena cushioningnya sudah menunjang. Buat Anda juga yang beberapa kali main di lapangan outdoor, kayaknya nggak ada masalah kalau gunain sepatu ini. Tapi sayangnya ini minim improvement, terus harga jualnya tinggi. Jadi kebanyakan Anda yang pengen beli Anta tuh sabar-sabar sedikit karena beberapa bulan kemudian biasanya sudah dijual dengan harga yang lebih terjangkau. Dibanding pertama rilis Anta Kyrie yang pertama, yang seri kedua dan ketiga ini harganya relatif lebih cepat drop ketimbang seri yang pertama tersebut. Oke, meski begitu nilai sepatu ini tetap tinggi, 9 dari 10. Jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.